ada sesuatu yang aneh terjadi di internet. Orang-orang mulai mengatakan hal yang sama, bahwa 2016 terasa lebih hidup, lebih hangat, lebih sederhana. Padahal secara logika, itu hanya 10 tahun lalu, bukan 100 tahun, bukan zaman kerajaan. Hanya 2016. Tapi kenapa rasanya seperti dunia yang berbeda? Kenapa banyak orang merasa itu adalah masa terakhir sebelum semuanya berubah? Pertanyaan ini membawa kita ke sesuatu yang sangat manusiawi. Nostalgia. Perasaan merindukan masa lalu. Tapi nostalgia bukan sekedar kenangan. Ia adalah ilusi yang diciptakan otak kita sendiri. Otak manusia tidak menyimpan masa lalu seperti hard disk. Ia menyimpannya seperti editor film. Memotong bagian yang menyakitkan dan memperkuat bagian yang indah. Akibatnya, masa lalu terasa lebih baik dari yang sebenarnya. Padahal waktu itu kita juga punya masalah. Kita juga stres. Kita juga bingung dengan hidup. Tapi sekarang, otak kita memilih untuk tidak mengingat bagian itu dan hanya menyisakan perasaan hangatnya. Fenomena ini disebut Rossi retrospection. Kecenderungan manusia untuk melihat masa lalu lebih indah. Bukan karena masa itu benar-benar sempurna, tapi karena kita berhasil melewatinya. Dan ada alasan lain kenapa 2016 terasa spesial. Itu adalah masa sebelum dunia berubah drastis. Sebelum pandemi, sebelum krisis global, sebelum banyak ketidakpastian. Itu adalah masa ketika masa depan masih terasa jelas. Dan manusia selalu merindukan masa ketika mereka merasa aman. Tapi mungkin yang sebenarnya kita rindukan bukan tahunnya, bukan musiknya, bukan trennya, tapi versi diri kita sendiri saat itu. Versi diri kita yang masih punya banyak harapan. Masih percaya semuanya akan baik-baik saja. Masih belum tahu betapa rumitnya dunia bisa menjadi. Nostalgia bukan tentang masa lalu. Ia tentang identitas. Tentang siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Karena semakin jauh kita berjalan, semakin kita sadar kita tidak bisa kembali. Dan mungkin itu alasan kenapa kenangan terasa berharga. Karena ia adalah satu-satunya tempat di mana waktu masih diam. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Suatu hari nanti, hari ini, akan menjadi nostalgia juga. Dan versi diri kita sekarang akan dirindukan oleh diri kita di masa depan. Jadi mungkin, pertanyaannya bukan kenapa masa lalu terasa lebih baik. Tapi, apakah kita sedang menciptakan masa lalu yang suatu hari akan kita rindukan? Dan mungkin, tanpa kita sadari, kita sedang hidup di dalam kenangan indah kita yang berikutnya. Kalau teman kepo merasa video ini seperti berbicara langsung ke masa lalu, dan teman super kepo ingin terus mendukung channel Dari Mana, jangan lupa klik jadi pelanggan. Karena setiap pelanggan membantu kita terus menjelajahi pertanyaan yang bahkan kita tidak sadari kita miliki. Dari mana?